Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Azhara dengan NIM K7324071 dari kelas 2B Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus Kebumen Universitas 11 Maret. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi penggolongan hukum dasar penting dalam sistem hukum. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Pancasila dan untuk menjelaskan kepada teman-teman semua tentang penggolongan hukum. Selamat menyaksikan. Tahukah kalian bahwa hukum-hukum itu digolongkan dalam beberapa macam? Tapi sebelum masuk ke penjelasan penggolongan hukum, kita harus mengerti dulu nih, apa itu hukum? Definisi dari hukum sendiri menurut Hans Kelsen adalah seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat dan memiliki sanksi untuk pelanggaran. Sedangkan menurut John Austin mendefinisikan hukum sebagai perintah dari yang berkuasa yang diiringi oleh sanksi bagi yang melanggar. Secara singkatnya, hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan mengenai apa itu hukum? Selanjutnya kita akan masuk ke pemaparan hukum di mana hukum digolongkan menjadi 8. 8 penggolongan hukum itu, yang pertama berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, hukum dibagi menjadi 4. Yang pertama ada hukum perundang-undangan. Hukum perundang-undangan adalah hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan adalah hukum yang berasal dari aturan-aturan berdasarkan kebiasaan masyarakat. Yang ketiga ada hukum traktat. Hukum traktat yaitu hukum yang diterapkan negara-negara di dalam sebuah perjanjian antar negara atau traktat. Yang keempat ada hukum jurisprudensi. Hukum jurisprudensi adalah hukum karena keputusan hakim. Penggolongan hukum yang kedua yaitu berdasarkan tempat berlakunya. Berdasarkan tempat berlakunya, hukum dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu hukum nasional adalah hukum yang berlaku di dalam sebuah negara tertentu. Yang kedua adalah hukum internasional. Hukum internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara dalam dunia internasional. Yang ketiga ada hukum asing. Hukum asing yaitu hukum yang berlaku di wilayah negara lain. Yang keempat ada hukum gereja. Hukum gereja yaitu hukum yang ditetapkan gereja untuk anggotanya. Penggolongan hukum yang ketiga yaitu berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, hukum dibagi menjadi hukum tertulis dan hukum tak tertulis. Hukum tertulis ini dibagi menjadi 2, yaitu hukum tertulis yang dikodifikasikan dan hukum tertulis yang tak dikodifikasikan. Hukum tertulis yang dikodifikasikan adalah hukum yang disusun secara lengkap, teratur, sistematis, dan dibukukan. Misalnya KUH Pidana, KUH Perdata, dan KUH Dagang. Hukum tertulis yang tak dikodifikasikan adalah hukum tertulis tetapi tidak disusun secara teratur, sistematis, dan tidak lengkap. Hukum ini masih terpisah-pisah, misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. Kemudian ada hukum tak tertulis. Hukum tak tertulis ini adalah hukum yang diyakini warga dalam sebuah wilayah atau negara meskipun tak dibentuk berdasarkan prosedur formal. Hukum tak tertulis lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Penggolongan hukum yang keempat yaitu berdasarkan waktu berlakunya. Berdasarkan waktu berlakunya, hukum dibagi menjadi hukum positif dan hukum negatif. Hukum positif atau ius constitutum adalah hukum yang berlaku sekarang bagi masyarakat tertentu dalam daerah tertentu. Misalnya Undang-Undang Dasar 1945.
Sedangkan hukum negatif atau ius constituendum adalah hukum yang diharapkan akan berlaku di masa yang mendatang, misalnya rancangan undang-undang. Golongan hukum yang kelima berdasarkan cara mempertahankannya. Berdasarkan cara mempertahankannya, hukum dibagi menjadi hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar masyarakat yang berlaku umum. Misalnya hukum pidana, hukum perdata, dan lainnya. Yang kedua ada hukum formal, yaitu hukum yang mengatur cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Misalnya hukum acara pidana atau KUHP dan hukum acara perdata. Penggolongan hukum yang keenam yaitu berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, hukum dibagi menjadi hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Hukum yang memaksa adalah hukum yang sifatnya mutlak meskipun dalam keadaan apapun. Misalnya hukum untuk kasus pembunuhan, maka sanksinya wajib dilaksanakan. Sedangkan hukum yang mengatur yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam sebuah perjanjian, misalnya ketentuan dalam pewarisan. Penggolongan hukum yang ketujuh yaitu berdasarkan wujudnya. Berdasarkan wujudnya, hukum dibagi menjadi hukum objektif dan hukum subjektif. Hukum objektif adalah hukum yang mengatur hubungan antar dua orang atau lebih dan berlaku untuk semua orang. Sedangkan hukum subjektif adalah hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang atau lebih. Penggolongan hukum yang kedelapan yaitu berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya, hukum dibagi menjadi hukum publik dan hukum privat. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara dan individu menyangkut kepentingan umum. Sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur antar individu dengan individu lainnya. Kesimpulan klasifikasi hukum, hukum dapat diklasifikasikan atau digolongkan menjadi 8 kategori berdasarkan berbagai aspek. Yang pertama, berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, hukum dibagi menjadi 4, yaitu ada hukum perundang-undangan, hukum kebiasaan, hukum traktat, dan hukum jurisprudensi. Yang kedua, berdasarkan tempat berlakunya, dibagi menjadi 4. Yang pertama ada hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, dan hukum gereja. Yang ketiga berdasarkan bentuknya, dibagi menjadi 2, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dan hukum tertulis ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu hukum tertulis yang dikodifikasikan dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan. Yang keempat, berdasarkan waktu berlakunya, dibagi menjadi 2, yaitu hukum positif atau ius constitutum dan hukum negatif atau ius constituendum. Yang kelima, berdasarkan cara mempertahankannya, dibagi menjadi 2, yaitu hukum material dan hukum formal. Yang keenam, yaitu berdasarkan sifatnya, dibagi menjadi 2 juga, yaitu hukum memaksa dan hukum mengatur. Selanjutnya yang ketujuh berdasarkan wujudnya, dibagi menjadi 2, yaitu hukum objektif dan hukum subjektif. Yang terakhir atau yang kedelapan berdasarkan isinya, dibagi menjadi 2, yaitu hukum publik dan hukum privat. Jadi, klasifikasi hukum ini membantu untuk memahami berbagai jenis dan karakteristik hukum yang berlaku dalam masyarakat, mulai dari sumber pembentukannya hingga ruang lingkup penerapannya. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan 8 penggolongan hukum tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga materinya bermanfaat. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.